Saya nggak meragukan karena ya walaupun belum menyentuh masyarakatnya secara langsung, tapi ya itu tiga kekuasaan itu sudah dilewatinya semua, dalam artian legislatif sebagai anggota DPR, eksekutif sebagai Menko Polhukam, Menteri Pertahanan bahkan, dan juga di yudikatif pernah bahkan mengetuai Mahkamah Konstitusi. Nah, dalam hal itu dan ya sudah cukup lah kalau dari segi track record, bahkan kalau dibandingkan yang lain ya lumayan komplit juga Prof Mahfud ini sendiri. Halo kawan-kawan, selamat malam. Jumpa lagi dengan kita di Parintal Official Channel. Channel yang membahas tentang lingkungan, konservasi, hukum, dan hal-hal menarik lainnya yang sedang terjadi di sekitar kita. Channel ini dibangun oleh alumni Universitas Sumatera Utara, utamanya mereka yang sangat pemerhati dengan lingkungan dan humaniora. Seperti biasa, kami tetap ada narsum yang pasti juga menarik. Ada juga temen yang kemarin itu dia udah buat buku loh. Ya, kita perkenalkan, saya Webi. Halo, saya Maria Juli Simbolon. Mari kita hari ini bawa narsum nih kan, Iya, dua orang Gen Z ganteng-ganteng. Iya, Hari ini kita mau bahas tentang apa, Mar? Kita mau bahas tentang Pak Mahfud di mata Gen Z. Benar, masih di situasi politik, masih menghitung hari, ya kan? Ini udah tanggal 18, itu nanti kita tanggal 14 Februari, nggak sampai sebulan. Benar, kita mau kasih teman-teman mungkin informasi-informasi baru, masukan-masukan, pertimbangan untuk jadi wacana nanti di 14 Februari ya. Semoga dapat insight baru dari sini. Benar sekali. Ayo kita perkenalkan langsung narasumbernya, silakan. Ini sudah ada dua, bisa dimulai silakan. Ya, kenalin saya Rizky Ramadan, seorang mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Sumatera Utara. Untuk saat ini saya lagi berada di semester 6. Halo Rizky. Iya, halo Mbak. Iya. Satu lagi ini Bang siapa juga? Halo, saya Julius Sinaga. Sekarang pegawai swasta, tapi fokus di bidang IT. Oke. Bagaimana nih kabarnya di tahun politik ini? Baik, dan cukup membingungkan. Ternyata sudah mulai ada yang bingung nih. Bang Julius gimana nih kabarnya di tahun politik? Agak ya masih lumayan lah, tapi panas sedikit tuh biasa ya. Iya, panasnya. Bukan karena ruangannya kan? Enggak, panas sedikit tapi antusias. Wah, panas tapi antusias, yang satu membingungkan. Ini ada benang merahnya loh ini, Mar, di sini. Tuh? Benang merahnya kita semua di sini sempat hadir di acara Tabrak Prof. Walaupun ada yang belum menentukan pilihan, ada yang bimbang, ada yang sudah mulai mantap. Nah, makanya di sini kita bahas, kita diskusi, kita ngobrol-ngobrol terbuka aja, ya kan? Udah menarik kok. Nah, aku mau nanya nih, ini pemilu keberapa? Atau mungkin aku mau nanya lah dari sama Kak Baby, Kak, udah pemilu keberapa Kak? 5, malu pun bilangnya. Udah nggak usah kita bahas lagi, langsung ke mereka lah ya. Rizky, udah pemilu keberapa ini? Ya, untuk saya pribadi ini yang pertama karena baru menginjak 20 tahun. Oh, ini pemilu pertamanya Kak. Bener-bener masih Gen Z. Kalau Bang Julius? Kalau saya yang kedua. Oh, ini pemilu yang kedua. Pertama milih itu 2019, baru ini lagi yang mau kedua. Mau yang kedua. 2019 nggak begitu sulit pilihannya ya? Karena dua calon Lebih mudah lah. lebih mudah. Lebih tiga, mudah. Agak banyak pilihan, benar. tapi saya udah menentukan. Oke, mantap. Kalau Rizky udah menentukan nggak? Ya, pertama-tama saya bilang saya masih belum menentukan pilihan. Oh, belum. Jadi Benar. ternyata nih ada Iya. yang belum menentukan, ada yang sudah Benar, karena yakin. ini diskusi terbuka, kita nggak langsung paksa orang bahwa ayo pilih yang ini, enggak. Kita benar-benar memberikan informasi-informasi yang mungkin mereka belum tahu tentang Prof Mahfud, Iya, ya kan? iya. Harapan-harapan yang mungkin mereka bisa dengar, atau mungkin iya ya sama harapannya dengan kami gitu, ya kan? Coba. Nah, menarik nih. Gimana? Kenapa bisa belum menentukan? Atau mungkin ada nggak sih sebenarnya yang dicari di karakternya? Karakter pemimpin yang dirimu cari? Ya, belum menentukan karena memang belum menentukan, tapi sudah ada yang di blacklist duluan. Jadi tinggal 2 lagi tuh pilihannya. Okay. Untuk karakter mungkin karena saya dari bidang hukum, jadi pengen ada suatu penegakan hukum yang benar-benar lah gitu. Jadi pengen terjadilah suatu reformasi hukum, dan
ya pengen yang tentu gagasannya itu sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang kami pelajari lah atau anuti gitu di Fakultas Hukum, yang sesuai lah. Karena beberapa pekan terakhir atau bulan terakhir atau periode pemerintahan terakhir ini saya rasa ada penurunan atau degradasi dalam reformasi atau penegakan hukum itu sendiri. Jadi saya sendiri sebagai mahasiswa hukum pengen ada suatu ya revolusi atau reformasi dalam bidang hukum itu sendiri. Zaman reformasi tapi justru malah menurut Gen Z ada penurunan reformasi hukum Iya, ya. benar sekali. Menarik Kak. Tapi sebelumnya kita beralih ke Bang Julius. Bang Julius dulu. Gimana Bang? Gimana itu? Pertanyaannya, kenapa nih? Apa yang karakter yang menurutmu perlu dimiliki oleh pemimpin? Oh iya. Kenapa? Karena saya belum menentukan ya. Menurutku dari ketiga calon ini, yang bikin saya mantap pilih Ganjar Mahfud itu apalagi Pak Mahfud ya, karena menurut saya Pak Mahfud itu orangnya simple, sederhana tapi berani. Iya kan, jadi itu yang membuat saya suka. Apalagi kita udah lihat rekodnya Pak Mahfud ya selama puluhan tahun ya kan mengabdi pada negara. Jadi menurut saya nggak ada yang harus diragukan lagi. Nah, udah dia bisa jadi pemimpin, dia berani lagi gitu. Apalagi kasus-kasus besar yang selama ini banyak yang dibongkar dia, itu sih yang buat saya kenapa suka sama Prof. Mahfud. Nah ini misalnya kita tahu kan tanggal 14 Januari, diterangkan sedikit, kemarin sama-sama ikut di acara Tabrak Prof. Info dari mana? Kalau saya sendiri, saya bergabung di suatu organisasi yaitu GMNI Pausu. Nah disitulah saya mendapat informasi dari teman seorganisasi. Kalau Julius? Kalau aku karena pengikut Prof. Mahfud, jadi lihat di Instagram dia, lihat juga dari teman juga ada yang ngajak. Jadi waktu saat diajak ke sana ya apa salahnya antusias waktu saat diajak ke sana waktu acara itu. Kenapa memutuskan ikut? Ya kita kan anak-anak muda nih kan. Selama ini kan kalau saya kan penggemar Prof. Mahfud kan hanya ngeliat di TV. Kenapa datang ke sana karena ya pengen lihat secara langsung. Kebetulan kan banyak teman-teman yang bertanya, jadi ibaratnya datang ke sana itu ada tujuannya gitu, jelas tujuannya. Banyak pokoknya keresahan-keresahan anak-anak muda yang selama ini nggak terjawab, mulai dari misalnya kemarin ada pertanyaan tentang masalah korupsi di lingkungan kampus. Itu kan banyak juga anak-anak muda yang datang ke situ kan, calon-calon intelektual kan. Belum lagi masalah pajak, masalah kepastian hukum selama ini. Itu jadi menurut saya waktu datang ke acara itu ya senang, puas, karena apa yang menjadi keresahan masyarakat itu bisa dijawab Prof. Mahfud di situ juga. Artinya Prof. Mahfud sebagai calon pemimpin nanti itu bisa memberikan kenyamanan dan juga kepastian gitu sih. Jadi kalau mau datang kan biasanya kita kalau mau datang kemana-mana udah ada gambaran, pasti seru nih, pasti gahar nih apa jawabannya. Begitu sampai sana, rasa Bang Rizky, rasa Bang Julius benar nggak dapat nggak segahar itulah jawabannya gitu. Sesuai nggak harapan ketika diajak? Sesuai nggak dengan ekspektasinya gitu. Ya pertama-tama alasan saya datang itu ya sebagai orang ya dalam bidang hukum gitu, mahasiswa di bidang hukum. Ya tentu Prof. Mahfud itu adalah orang yang diidolakan lah gitu, suatu guru besar hukum tata negara, di mana saya juga ingin mengambil konsentrasi hukum tersebut di semester depan. Karena saya salah satu penanya daripada hal itu, kemarin tuh yang saya tanyakan itu terkait dua pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana keputusan bicara Prof. Mahfud ini benar-benar menegakkan janjinya, visi misinya. Salah satu misinya itu kan reformasi lah atau percepatan dalam bidang hukum. Nah, ada beberapa hal yang menghambat di saat suatu pemimpin itu jadi gagal gitu dalam menegakkan hal tersebut. Dikarenakan ya kita tahu memang Prof. Mahfud itu garang lah di saat menjadi ketua MK maupun di saat dia dalam pembahasan di rapat DPR. Akan tetapi pada akhirnya yang memutuskan untuk mengesahkan undang-undang tersebut ya kembali ke DPR. Jadi sering nih capres ataupun cawapres ini menjanjikan sesuatu kayak bakal ngesain undang-undang ini. Nah, pada akhirnya tadi mental di DPR dikarenakan partai pengusung mereka sendiri bertentangan atau berbeda pendapat dengan mereka. Nah, itu salah satu pertanyaan saya, gimana Prof itu sendiri dalam nantinya kalau sudah menjadi wapres. Dan yang kedua, salah satu rancangan undang-undang yang kontroversial di saat ini yakni undang-undang IKN, di mana salah satu rumusannya menjelaskan bahwa gubernur ataupun disebut kepala otorita nantinya akan ditunjuk oleh presiden. Nah,
saya juga sebagai mahasiswa hukum pengen lihat lah bagaimana pandangan Prof ini. Bang Julius. Jadi kalau waktu datang ke acara itu ya karena acara yang sangat antusias dan banyak orang yang ikut, berarti sesuai dengan harapan saya. Apa yang ditanyakan teman-teman menurut saya bisa dijawab dengan baik dan objektif. Memberikan Iya. pendidikan hukum lah ya. Iya. Kuliah kecil lah kemarin di warung kopi ya. Kuliah mini lah. Ya, jadi menyenangkan ketika lihat ada politisi gitu atau khususnya yang akademisi juga Benar. membuka diskusi, membuka apa ya cerita, Ruang. membuka ruang untuk publik bisa bertanya langsung. Nggak cuma sekedar Iya, ya, benar. ayo maju gitu ya kan, Iya, kayak mau jadi perang kita aja. dikasih ruang untuk berdiskusi, jadi nggak hanya komunikasi satu arah ya kan. Nah, ada nggak ya misalnya hal-hal atau karakter yang diharapkan mungkin untuk menjadi pemimpin khususnya cawapres, mungkin udah ada nih sebagian di Pak Mahfud gitu, tapi sebenarnya apa sih karakter yang memang kalian cari? Yang kalian ingin sebenarnya. Yang kalian ingin sampai misalnya kayak Rizky belum menentukan pilihannya. Kalau saya sendiri lebih ke idealismenya gimana nantinya. Tapi ya itu kita pasti mengorek lah. Bener nggak ini idealismenya itu yang bikin kita sulit. Bisa aja nanti suatu hari bakal berubah. Nah itu intinya idealisme dan teguh terhadap prinsip-prinsipnya dan prinsipnya sejalan lah dengan apa yang kita inginkan. Gitu Pak. Nah, kalau saya lebih ke ketegasan sama keberanian Prof Mahmud sih. Iya. Jadi itu yang membuat saya langsung mantap milih dia itu karena dia tegas dan berani. Berarti semua Karakter yang diinginkan tegas, berani, dan itu ada di Prof Mahfud Yang gitulah untuk saya Bang tadi Julius di ya. Prof Mahmud yang lebih cocok aja kalau memberikan keputusan saya rasa udah terbiasa, jadi saya yakin. Jadi berarti semua yang dicari sudah ditemukan Bang Julius di diri Pak Prof Mahfud berarti ya. Kalau ada nggak keraguan misalnya, oke Pak Mahfud 24 tahun warawiri di legislatif, di MK, di apa kementerian, tapi Pak Mahfud nggak pernah benar-benar di tengah-tengah masyarakat langsung bersentuhan gitu. Misalnya di gubernur, di ya kan, di pemimpin daerah itu ada nggak misalnya jadi, aduh ini bisa nggak ya nanti langsung turun di 270 juta orang gitu. Kalau dari situ mungkin perspektif saya dari segi itu saya nggak meragukan karena ya walaupun belum menyentuh masyarakatnya secara langsung, tapi ya itu tiga kekuasaan itu sudah dilewatinya semua, dalam artian legislatif sebagai anggota DPR, eksekutif sebagai Menko Polhukam, Menteri Pertahanan bahkan, dan juga di yudikatif pernah bahkan mengetuai Mahkamah Konstitusi. Ya, MK. Nah dalam hal itu dan ya sudah cukup lah kalau dari segi track record, bahkan kalau dibandingkan yang lain ya lumayan komplit juga Prof Mahfud ini sendiri. Dan kalau jawaban secara normatif kita lihat undang-undang pemilu sebenarnya nggak ada yang mewajibkan menjadi kepala daerah, baru-baru ini sajanya MK memutus kayak gitu. Jadi sebenarnya ruang itu terbukanya untuk semua orang asalkan sudah melewati 40 tahun dan syarat-syarat lainnya. Kalau dari Bang Julius gimana? Kalau tadi Bang Rizky tadi nggak meragukan kan, kalau saya ya pasti bisa dan nggak meragukan karena sosok Prof Mahfud itu kan sederhana, jadi dia selalu berada di tengah masyarakat. Sama kayak Pak Ganjar, menurut saya dia itu orang yang memang dekat dengan masyarakat. Walaupun tidak pernah memimpin satu kumpulan masyarakat, tapi dekat sama masyarakat, Iya. nggak berjarak Iya, ya, nggak berjarak memberikan sama ruang masyarakat. diskusi, keluhan atau apapun bisa ditampung ya. Iya, kalau Prof Mahmud orangnya enjoy aja menurut saya. Dia bisa berdiskusi dengan siapa aja dan di mana saja. Di forum-forum besar dia bisa berdiskusi, di warung kopi dia bisa berdiskusi, dan di kampus-kampus dia selalu berdiskusi. Menarik. Nah ini nih informasi nih. Ada nggak saran sebenarnya untuk anak-anak muda untuk dapat informasi pemilu ini gitu, pemilu yang sehat ini? Untuk informasi tentu sebagai anak muda kita mengandalkan sosial media, akan tetapi pesannya mungkin lebih bijak dalam menggunakan sosial media, lebih memfilter hal-halnya seperti sekarang hoax bertebaran dan juga buzzer tentunya. Dan buzzer itu nyata beneran memang ada dan dibayar gitu. Nah jadi lebih bijak lah menggunakan dalam memandang isu-isu ataupun konten-konten terkait pemilu sekarang, karena ya apa yang kita ingin lihat itu tergantung algoritma yang kita aktivitas kita di sosial media. Jadi jangan terframing ataupun jadi subjektif lah dalam melihatnya. Selalu gunakan rasional kita. Menarik. Kalau Bang Julius gimana? Iya, setuju tuh sama yang bilang. Jadi nggak bisa kita terima mentah-mentah aja berita yang ada, kita harus cross check kebenarannya seperti apa ya kan. Apalagi kalau anak-anak muda kan memang
nyemplungnya itu di sosial media. Iya. Ya banyak orang kalau dia nggak kosnya itu termakan hoax. Jadi kalau kita memang anak muda ya harusnya memang harus lebih bijak menggunakan media sosial. Tahu kebenarannya baru mengungkapin, jangan nggak tahu kebenarannya ikut terjerumus dalam Malah share lagi kan, Iya, diteruskan malah- berkali-kali gitu ya kan. Iya, itu yang harusnya udah nggak, apalagi harusnya kita benahi buat anak muda sekarang. Oke. Nah, tentang algoritma nih Pak, mau tahu dong algoritma dari media sosial itu banyak bahas apa? Misalnya di politik ini, atau misalnya Bang Julius mungkin Hanya satu calon aja gitu atau gimana? Semua gimana tuh atau Kalau saya Rizky? sebagai orang netral mungkin 3-3 dan memang ngikuti channel-channel yang nggak spesifik kayak nggak entah Instagram Prof Mahfud karena semua lah jadi mungkin yang karena yang paling kontroversial itu 02 mungkin lebih sering ngelihat apanya tapi bukan sering di sisi baiknya jadi sebaliknya gitu. Iya, menarik. Jadi Kalau- berarti berimbang lah ya, 1, 2, 3 saling karena mencari Semua di ini. Semuanya. Kalau Bang Julius? Kalau saya karena saya pendukung Ganjar Mahfud, jadi saya ngikutin mereka dua-duanya, selalu update lah istilahnya. Tapi nggak menutup juga, saya tetap melihat juga karena ya saya kan dulu pendukung Jokowi, ya teman-teman saya juga ada yang ke sana, jadi saya juga ngikutin Apa sih ketiga-tiganya. infonya Di dari media sana juga juga? kan nggak cuma ke 03 beritanya, semua lengkap. Jadi ya supaya kita Berimbang, beritanya ya. berimbang ya kita harus ngikutin tiga-tiganya juga. Cuma karena saya pendukung itu saya ikutin aktivitas. Dua-duanya. Itulah makanya ada kalimat siapa menguasai media, dia menguasai dunia. Asik. Nah, ini kita mau nanya pesan nih mungkin. Pesan untuk pemilih pemula dari kalian untuk melek politik karena kan masih banyak juga yang apatis atau yang menganggap sebelah mata politik ini kayaknya udahlah nggak usah milih. Padahal itu menentukan kan nasib Iya. bangsa kita. Ya, bener. Ya tentunya jangan golput. Walaupun mungkin terdapat kekurangan di ketiga calon tersebut, tapi ada sebuah kata-kata kayak kita bukan memilih yang terbaik, tapi meminimalisir yang terburuk untuk memimpin. Nah, itu yang kita inginkan. Jangan sampai karena sifat keapatisan kita jadi pemimpin yang akan memimpin segenap bangsa kita jadi bermasalah gitu. Dan juga lebih melek lah dalam melihat sesuatu. Walaupun ya lihat pemimpin itu dari rekam jejaknya salah satunya dan memilih itu secara rasional, jangan ya memilih karena gimmick ataupun yang hal-hal lain gitu. Jadi lebih rasional dalam memilih dan memandang sesuatu tersebut. Oke. Kalau Bang Julius? Julius. Ya, Harapannya? setuju juga. Jadi anak muda ini kan generasi penerus, generasi masa depan ya kan, yang bakal nanti menentukan gimana arah bangsa ini. Jadi jangan apatis, ya harus ikut karena di tahun ini pemilih pemuda yang paling banyak. Iya, pemilih Jadi pemula, memang harus benar. terjun kita mencegah orang buruk berkuasa gitu ya kan. Jadi buat teman-teman jangan karena pemilihan malas. Ada teman-teman gini kalau diajak milih siapa atau datang ke TPS ada uangnya nggak, itu yang bahaya kan. Jadi kita kan mau menentukan masa depan bangsa ini, kenapa selalu harus ada uangnya dulu baru ke TPS? Itu ya nggak boleh harusnya kan. Iya, kebanyakan orang karena memang pendidikan politik di bangsa ini kurang baik. Jadi orang juga kadang kalau udah pemilihan itu ngapain milih, jadi kayak gitu kan. Benar, Lebih benar. baik kita jalan-jalan. Kayak gitu biasanya. Libur teman-teman. tuh, libur katanya Libur, kan. libur, Mendingan gitu kan. ke apa? Ke sungai mancing katanya kan. Nah, Mereka itu. nggak tahu benar Silakan. bahwa golput itu pengecut yang cari aman. Ya jadi Karena anak muda nggak boleh. mereka nggak, siapapun yang terpilih itu bukan kami ya, bukan kami yang menentukan ya. Jadi cari aman aja mereka. Iya, jadi anak muda itu nggak boleh gitu. Anak muda itu harus jadi garda terdepan. Iya. Karena kita Ada yang suara. iya, karena kita yang bakalan nanti menentukan gimana nasib bangsa ini. Gitu. Karena masih banyak stigma saya lihat nih kayak aku milih ini pun hidupku nggak akan Benar, iya. Itu di foto saya itu banyak. Nah, itu juga sih kayak ya walaupun nggak berubah tapi berangsur-angsur bakal berubah tetap. Iya, benar. Tetapi dampaknya memang kayak efek domino ya nggak langsung gitu. Ya contohnya di saat kita memilih pemimpin yang buruk, regulasi yang dibuat nih, undang-undang yang dibuat itu bakal buruk. Ya contohnya secara tidak langsung mungkin entah 1 tahun 2 tahun ke depan berdampak pada pekerjaan, contohnya pada buruh. Nah hal-hal gitu sebenarnya nggak langsung kita lihat, tapi Iya. kita langsung menyimpulkan itu nggak punya konsekuensi terhadap kita. Kalau lebih gitu.
Menarik ya Kak. yang ngalamin sendiri, padahal pemilih pemula nanti kan 5 tahun, 10 tahun. Ya kalau Berkepanjangan seperti dan iya, berkelanjutan. kalau seperti yang sudah 5-6 kali ikut pemilu ya udah tinggal masuki masa pensiun mereka kan. Yang bakal menghadapi asli gimana efeknya itu ya pemula ini sebenarnya. Jadi silent majority ya. Ayo bergerak. Iya, ini mau nambahin yang sedikit tadi dari abang ini. Ya, kalau tadi milih pemimpin jangan harus rasional, itu betul. Baru jangan gara-gara pemilihan jadi gak cakapan ya. Banyak teman. Benar. Ya, gara-gara Abang beda adek gak pilihan cakapan. politik. Iya. Aku juga Benar. jadi baru saya beda pilihan politik. Keluar grup WA, ya kan. Serius. Tapi itu nggak jadi pemisah ya. Namanya kita kan punya pandangan masing-masing yang harus dihargai dan itu hak setiap orang Iya. memilih dan mendukung siapa ya kan. Disinilah belajar kepala dingin ya. Iya, itu anak muda jangan gara-gara beda pilihan politik udah nggak cakapan. Iya. Nggak semua orang, Ini benar. kelompoknya enggak lah. Gak semua orang dipaksa suka cola ya kan. Iya, Ada yang suka bangsa ini lupis. bangun dengan negara perjuangan, jadi harus bersatu itu Iya, ya. benar. Benar. Menarik Kak. Iya, benar. Oke, udah macam-macam kita mulai dari harapannya, terus impiannya, gimana tentang hukum terutama ya kan untuk yang sekarang-sekarang ini, karena kalau persoalan hukum diatasi setengah masalah Indonesia ini teratasi. Yes. Itu ya kan. Itu juga kita udah bahas. Jadi harapan untuk pemilih pemuda ya kan. Menarik ya kan, Umar? Menarik. Pokoknya semangat sampai 14 Februari nanti. Jangan sakit waktu 14 Februari Iya. karena kita harus ke TPS. Iya. Silahkan mendapatkan pertimbangan-pertimbangan, mendapatkan wacana dari apa yang udah kita bicarakan. Kita tutup ya. Terima kasih Bang Julius, Terima kasih, Bang Bang Rizky. Terima kasih teman-teman. Demikian obrolan kita malam ini tentang membahas bagaimana Pak Mahfud di mata Gen Z. Gitu. Mudah-mudahan memberikan insight baru, memberikan pertimbangan. Dan mudah-mudahan pesannya tersampaikan bahwa hal-hal bermanfaat silakan diambil. Iya, kita terbuka untuk segala diskusi. Kita tutup dulu. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Salam lestari. Oke. Nah.